pertama, di sini ada parameter-parameter digunakan. Itu ada yang pertama ada image size. Jadi ukuran gambar ditetapkan sebesar 48 kali 48 pixel agar konsisten di seluruh dataset. Selanjutnya batch size ditetapkan 16 agar model akan memproses 16 gambar sekaligus dalam satu batch. Jumlah epoch sebanyak 40 untuk memastikan model berjalan secara menyeluruh. Dan learning rate-nya itu 0,001 agar model dapat belajar secara stabil dan efektif. Selanjutnya kita tentukan folder dataset. Di sini ada 3 folder. Itu ada folder training untuk melatih model. Yang kedua ada folder validasi untuk mengevaluasi performa model selama training, dan folder testing itu untuk mengukur akurasi model setelah pelatihan selesai. Selanjutnya untuk membuat objek itu menggunakan image generator. Yang pertama dari scale 1:255. Jadi semua nilai pixel dinormalisasi dari rentang 0 sampai 255 atau menjadi 0 dan 1. Kemudian dirotasi dengan 10 derajat. Jadi gambar dapat diputar hingga 10 derajat agar model bisa mengenali gestur dari sedikit sudut berbeda. Jadinya ada zoom range-nya itu 0,15. Gambar dapat di zoom in atau zoom out sebesar 15% untuk mengatasi variasi ukuran tangan. Selanjutnya gambar dapat digeser horizontal atau vertikal sebesar 10% dari ukuran asli, sehingga posisi tangan yang berbeda tetap dapat dikenali. Dan di sini diatur juga kecerahan gambarnya dapat disesuaikan antara 50% hingga 150%. Tujuan itu agar model tahan terhadap perubahan pencahayaan. Jadi ada share frame-nya itu 0,1, di mana gambar dapat mengalami kemiringan sebesar 10% untuk menambah variasi perspektif. Ini ada horizontal flip-nya itu false, jadi gambar tidak dibalik horizontal karena arah tangan sangat penting dalam dataset ASL. Yang terakhir ada fill mode-nya itu pakai nearest, jadi pixel kosong yang muncul akibat rotasi atau geser akan diisi dengan pixel terdekat. Sementara itu pada data validasi dan testing hanya dilakukan harmonisasi tanpa augmentasi. Hal ini agar evaluasi model tetap representatif terhadap kondisi nyata. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk pengujian data generator. Di sini kita ada 3 dataset. Yang pertama itu ada train, validasi, sama tes. Nah, untuk di sini juga ada fungsi flow from directory, di mana ini untuk mengambil gambar dari folder, terus meresize gambar, terus menentukan batch sesuai ukuran yang sudah ditentukan. Terus di sini juga ada class mode kategorikal. Kenapa? Karena lebih dari satu kelas. Terus color mode-nya grayscale RGB, jadi hanya satu channel. Nah, untuk tren ini dia digunakan untuk melatih model, terus validasi ini untuk mengecek akurasi saat pelatihan model, terus testing ini menguji performa model saat pelatihan. Nah, di sini juga ada outputnya, di mana untuk tren ini ada 69.600 gambar di 29 kelas, dan validasi ada 8.700 gambar di 29 kelas, dan yang terakhir testing 8.729 gambar di 29 kelas. Ini itu menggunakan CNN dengan arsitektur sekuensial yang menerima input 48 kali 48 dalam bentuk grayscale. Tahapannya itu dari 3 tahapan utama konvolusi. Tahapan pertama itu menggunakan konvolusi 64 filter berukuran 3 kali 3 dan aplikasinya itu ReLU yang berfungsi untuk mendeteksi fitur seperti garis dan titik. Setelah itu diterapkan mask bowling 2 kali 2 dan dropouts sebesar 0,3 untuk mencegah overfitting. Tahap kedua itu menggunakan konvolusi dengan 128 filter yang memungkinkan model mengenali pola lebih kompleks dibanding tahap pertama. Di sini juga menggunakan mask bowling 2 kali 2 dan dropout-nya juga menggunakan 0,3. Nah, di tahap ketiga ini menggunakan konvolusi 256 filter yang berfungsi untuk mendeteksi fitur tingkat tinggi dan detail yang lebih spesifik, sama seperti tahap sebelumnya menggunakan max polling, namun dropout-nya itu lebih besar, yaitu 0,4, sehingga model menjadi lebih robust terhadap overfitting. Setelah proses ekstraksi fitur selesai, di sini itu menggunakan flatten, kemudian diproses dengan dense layer dengan 256 neuron dan aktivasi ReLU. Pada akhir digunakan dense layer 29 neuron dan aktivasi softmax untuk menghasilkan probabilitas prediksi setiap kelasnya. Setelah arsitektur modelnya dibentuk, model ini tuh dikompilasi menggunakan optimizer Adam dengan nilai learning rate yang sudah ditentukan. Optimizer ini itu dipilih karena mampu mempercepat proses convergent model. Pada proses training juga ditetapkan early stopping untuk menghentikan pelatihan ketika nilai validasi loss tidak mengalami perbaikan, serta reduce learning rate untuk menurunkan learning rate secara otomatis agar training lebih stabil. Seluruh proses training itu dicatat dalam variabel history untuk memantau perkembangan model.
Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan evaluasi hasil pengujian, yang mana evaluasi model klasifikasi bahasa isyarat menggunakan data uji dengan matriks, completion matrix, classification report, dan juga grafik akurasi. Nah, di completion matrix menunjukkan bahwa sebagian besar prediksi berada pada diagonal utama. Itu menandakan model mampu mengklasifikasikan seluruh data dengan sangat baik. Kesalahan prediksi sangat sedikit dan tidak signifikan, sehingga performa pengujian tergolong sangat tinggi. Lalu classification report menunjukkan nilai precision, recall, dan FL score. Hampir seluruh kelas mendekati 1.00 akurasi keseluruhan. Model mencapai sekitar 100% pada 8.729 data uji dengan makro dan wedge average yang seimbang tanpa bias antar kelas. Lalu di grafik akurasi, training dan validation, grafik memperlihatkan peningkatan akurasi training dan validasi yang konsisten. Kurva yang saling mendekati menunjukkan model tidak mengalami overdrifting dan mampu melakukan generalisasi dengan baik. Kesimpulannya, berdasarkan seluruh hasil evaluasi model memiliki performa sangat baik dan akurat sehingga layak digunakan untuk tahap implementasi atau pengembangan sistem selanjutnya. Saya akan menjelaskan cara kerjanya. Jadi, program ini tuh bekerja secara real time menggunakan webcam. Pertama, kamera itu menangkap video, lalu media pipeline hands mendeteksi posisi tangan dan menentukan area tangan atau ROI. ROI kemudian diproses agar stabil terhadap kondisi cahaya dengan pengaturan brightness contrast diubah ke grayscale, diperjelas menggunakan klahi, dan disesuaikan otomatis dengan gamma correction. Setelah itu, citra di-resize menjadi 48x48 dan dinormalisasi. Citra hasil preprocessing ini masuk ke model CNN untuk diklasifikasikan menjadi huruf ASL. Agar hasil tidak berubah-ubah, digunakan smoothing dengan buffer beberapa frame dan hold time, sehingga huruf hanya ditampilkan jika stabil. Terakhir, hasil huruf, confidence, dan ROI ditampilkan pada antarmuka secara langsung. Adapun cara run programnya itu seperti ini. Python, nama filenya, di sini saya menamakan realtime asl.py, kemudian enter. Nah, akan seperti ini. Jika ingin close, maka tekan Q. Ini nge-close aplikasinya. Selanjutnya akan dilakukan deteksi huruf dari A sampai Z ditambah space.